Halo teman-teman, welcome back to my channel yang Jaya Aquatic. Pada kesempatan kali ini gua mau bahas masalah breeding lohan ya, ternak lohan. Di sini gua mau sharing masalah ternak lohan, proses breeding lohan dari mulai dia belum bertelur, dari mulai dia pairing sampai dia bertelur, sampai dia anaknya menetas. Di sini durasinya cukup panjang, kayaknya ini video yang bakal bikin jenuh teman-teman ya. Soalnya ini sengaja kenapa nggak gua bikin pendek part per part, karena gue emang mau bahas di sini sampai tuntas ya. Jadi ini gue nggak sengaja, intinya gue pengen edukasi, sharing, berbagi informasi masalah breeding lohan ya, khususnya buat para pemula. Lanjut ya, intinya seperti itulah. Kita lanjut langsung ke pembahasannya aja ya. Ini gue ada ikan jantan jenis SRD ya, hasil ternakan gua tahun kemarin ya. Jadi umurnya dia udah ada 1 tahun. Nggak sengaja gua masih keep sisa 1 ekor doang dari ratusan ekor burayap sampai umur 1 tahun lebih ini. Dia udah gede. Nah ini gua coba buat tes dia buat gesek. Kebetulan ada betina yang mau nelor, pennya udah mau turun, udah turun sedikit tuh ya, udah kelihatan tuh ya. Cuma di sini gua nggak tahu tadinya, asal gua cemplungin, nggak gua pairing lagi, nggak gua sekat lagi, langsung gua cemplungin gitu aja pairingnya. Dan alhamdulillah ya, ini akur, ikannya akur, nggak berantem, nggak yang sampai berantem parah gitu, nggak. Gue di sini langsung cemplungin, gue pairing, gue medianya itu gue kasih itu ya, genteng ya. Untuk media breeding lohan biasanya bisa pakai cobek, bisa pakai keramik, bisa juga pakai genteng kayak gue gini ya. Gue pakai genteng soalnya keramiknya nggak ada, cobeknya pada kotor, gue malas bersihin ya. Gue langsung cemplungin betinanya ini, nggak berantem, dia langsung akur. Jadi kalau buat lihat betina yang siap bertelur itu untuk lohan sih gampang ya. Kita bisa lihat pennya dia itu, yang betina bakal turun, dia agak menonjol nanti pennya, kayak yang dilihat itu ya, kelihatan di bawahnya itu pennya itu udah mulai turun. Dan untuk jantannya, untuk jantan sih udah kelihatan ya, satu usia dia udah matang ya, udah siap kita buat coba breeding. Untuk lohan jantan itu jenis cencu, jenis SRD, GB begitu. Usia dia udah mulai bisa diajarin gesek itu biasanya mulai usia 7 bulan ya, menurut informasi ini. Cuma ini gua kebetulan ada materi umur 1 tahunan lebih, hasil breeding sendiri juga. Jadi gua mau coba dia buat tes gesek. Nah itu betinanya itu bersihin itu ya, bersihin tempat. Dia itu nyari tempat buat bertelur. Di sini untuk jantannya, kalau pas breeding itu jangan kaget, nanti itu kepalanya itu agak kempes. Soalnya mungkin
staminanya kan kekuras tuh, jadi kepala dia kempes. Nah ini keesokan harinya nih, keesokan harinya dia betinanya udah mulai agak molor lagi, pennya udah agak panjang lagi, udah mulai siap bertelur. Nggak bakal lama biasanya kalau udah mulai pennya itu makin turun makin panjang tuh, kelihatan kan. Nah di bawahnya itu kan kelihatan, di bawah perutnya itu, di belakang pen si betina ini makin panjang. Dia nggak lama lagi biasanya udah langsung bertelur. Kalau nggak salah ini besoknya langsung bertelur. Nah itu kelihatan pennya. Nah ya kelihatan itu kan. Untuk breeding lohan sendiri sebenarnya susah-susah gampang ya. Yang susahnya itu kebanyakan di jantannya. Jantannya kadang susah, ada yang susah gesek. Cuma bisa di treatment juga sih untuk pejantan yang belum bisa gesek itu, yang belum bisa lulus gesek itu ada treatmentnya sebenarnya, sepengalaman gua. Nah ini setelah bertelur ya, udah bertelur cuma nggak ke-record pas gua lagi keluar dia bertelur. Nih gua langsung kasih tunjuk videonya aja pas lohan betinanya udah bertelur. Dia bertelurnya di pojokan. Agak-agak melenceng dari konsep ya, gua kasih ke tempat itu, tempat dia buat taruh telur pakai media kenteng tadi. Cuma dia nggak mau, kayaknya dia lebih nyaman bertelur di pojokan situ, di pojok. Nah itu telurnya kelihatan ya, di bawah dasaran akuarium itu dia kumpulin telurnya di pojok. Ini pada saat proses breeding biasanya si jantan ini agresif ya, dia jagain wilayah dia, agak teritori juga nih lohan. Saat breeding, proses breeding jantannya pasti agresif, dia nggak mau sarangnya itu diganggu. Nah untuk betinanya biasanya stay di telur-telur itu. Kalau udah proses telur selesai biasanya dia tetap stay di di telurnya itu, biarpun dia udah nggak ngeluarin telur. Biasanya digibas-gibasin pakai siripnya itu telur-telurnya, biar ada oksigen ya sebenarnya, seperti itu. Bersihin juga dari kotoran-kotoran, mungkin kotoran-kotoran yang ke telur itu. Ini kelihatan jantannya agresif banget pas gua record video. Agak nggak kelihatan ya telurnya itu di pojokan, tadi gua senterin. Cuma ini jantannya ini agak agresif, susah, jadi dia nggak mau diem. Banyak metode buat breeding ya sebenarnya buat ternak lohan ini pas proses breeding. Kadang ada yang habis bertelur terus jantannya udah gesek, bisa diangkat indukannya dua-duanya. Kita yang ngurusin telur dari mulai telurnya. Cuma kali ini gue mau coba gue biarin sampai anaknya menetas, sampai anaknya makan. Sampai berapa lama juga gue nggak tahu, sampai sekarang juga saat gue udah mulai record nih video, anaknya masih ada, induknya masih gue campurin, nggak gue angkat. Nah itu jantannya bersih-bersih sekitaran telur juga. Berarti pas proses ini sih jangan diganggu ya, kita nggak usah tengok-tengok ya, biarin aja dia untuk proses gesek. Ini mulai proses gesek sebenarnya kalau udah mulai keluar telurnya. Biasanya itu si betina nelor, terus udah ngeluarin telur, dia ambil napas ke atas biasanya gitu, terus jantannya yang ke bawah gesek telurnya, biasanya prosesnya begitu. Cuma karena ini gua record buat sharing, buat edukasi, jadi agak keganggu. Itu tuh begitu dia masih ngeluarin telur tuh kayaknya si betinanya tuh. Dia gesek ke bawah, dia ngeluarin telur kalau begitu. Nah itu sih jantannya, dia mau gesek juga tuh, mau gesek juga kadang itu keganggu karena gua record. Nah itu jantannya ke situ juga susah di pojokan begitu. Nggak tahu tadi, gua juga nggak tahu ini bakalan jadi atau enggak.
Pas gua tahu nelornya di pojokan situ, gentengnya tuh yang tadi gua taruh itu gua angkat, gua biarin aja dah, mau jadi mau kagak, jagian juga gesekan pertama. Syukur jadi, kalau enggak ya nggak masalah buat gua. Cuma sekedar buat edukasi, gua sharing-sharing masalah pengalaman gua tentang breeding lohan, karena gua belum terlalu lama ya main lohan, masih hitungan berapa tahun. Nah itu betinanya di situ maju mundur gibas-gibasin siripnya itu buat ngasih asupan oksigen ya, biar airnya gerak. Biasanya kalau pas proses ini, kalau udah mau nelor itu biasanya pompa mesin juga, filter itu dimatiin, kita pakai aerator aja sebenarnya. Cuma gua di sini sengaja gua nggak matiin, biar maksud gua biar secara alamiah prosesnya dia berkembang biak. Makanya pompa gua stay 24 jam, gak pernah gua matiin. Nah ini telurnya habis kemarin gesek ya, habis digesek pas kemarin. Ini video lanjutannya nih. Nah itu gue senterin, itu kelihatan telurnya di pojokan semua tuh banyak, bahkan ada yang sampai ke dinding-dinding juga, dinding akuarium. Ini betinanya pasti gosong ya. Biasanya jantannya juga kalau gue geseknya itu ngeluarin banyak tenaga, dia juga gosong biasanya. Ini agak gua zoom, itu telur-telurnya udah gesek kemarin, udah 30 jam ini kalau nggak salah. Setelah bertelur lewat 30 jam, ini telur-telurnya udah mulai kelihatan. Itu yang putih-putih itu dia nggak netes, dia nggak jadi. Nah itu yang ada bintik-bintik hitam itu kelihatan kan, di telurnya itu ada bintik-bintik hitam, itu jadi, kemungkinan jadi, udah pasti jadi sih sebenarnya, sepengalaman gua. Nah ini video pas di burayaknya dia mulai menetas. Gua nggak nyangka gesekan pertama itu jantan langsung bisa gesek. Jumlahnya juga lumayan banyak, 98% lah. Itu pada bintik hitam semua, yang putih itu tinggal ada dikit doang kan ya, kelihatan ya. Nah ini si jantannya juga udah mulai gosong, tapi si jantan ini sangat teritori, dia jaga kawasan, jaga wilayah. Kelihatan betinanya cuma di sarang, di telur dia stay di situ. Nah ini burayak mulai menetas, gua itu filternya gua naikin ke atas, takut burayaknya pada kesedot ya. Ini mulai pada menetas kalau gua nggak salah. Ini video gua record pas udah mulai menetas. Nah itu kan dipinggirin, dipindahin itu telurnya, yang tadinya berjejer ke depan sekarang berjejernya ke samping sini nih, samping kanan tuh. Itu udah pada menetas. Cuma maklum ini gua record pakai kamera HP ya, nggak terlalu jelas. Terus juga ditambah ini jantannya ini mondar mandir di depan, jagain wilayah dia, biar telur-telur burayak dia itu nggak ada yang gangguin. Jadi dia jaga di depan, sangat teritori ya untuk jantannya saat kalau dia bertelur lagi proses kawin begitu. Betinanya stay terus, dia jagain telur, jagain burayak dia pindah-pindahin. Ini dipindah-pindahin, tadinya kan di sebelah sini nih, samping kiri ya, berjejer agak ke depan. Sekarang udah netes, dia pindah-pindahin berjejer ke belakang kanan tuh. Kelihatan di situ bahwa betinanya itu jaga-jaga banget anaknya. Itu posisi udah menetas ya, habis breeding kemarin, proses kemarin itu. Cuma karena video kamera gua pakai HP nggak terlalu jelas juga, jadi nggak kelihatan posisinya di belakang juga itu. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman soal breeding lohan, boleh sharing juga di kolom komentar ya.
Nah, kelihatan di sini jantannya ini agak gosong ya di sini. Kalau betinanya tetap gosong itu dari pas dia mulai bertelur juga. Kepalanya juga udah agak kempes itu. Kepala si jantan itu udah agak kempes pas proses gesek kemarin itu lebih parah. Dia kempesnya lebih parah. Gosong iya badannya, kempes iya palanya. Ini sebenarnya sambil dia pemulihan ya. Pas jaga telur begini, pas jaga burayak maksud gua. Ini gua masih kasih dia pakan. Gua kasih pakan induknya itu pakai pelet ya, pelet biasa, pelet coklat doang. Bukan pelet pewarna atau pelet apa. Emang dari kecil ini ikan nggak gua kasih pakan-pakan yang mewah, pakan-pakan yang mahal gua nggak pernah kasih, kayak pelet-pelet warna apa segala macam itu gua nggak kasih. Gua cuma kasih pelet coklat, pelet yang murah itu yang ya 1 kilo murah lah, nggak nyampe 20.000. Soalnya ikan gue banyak. Gue buat breeding ikan itu banyak, jadi pakannya itu yang bagus, yang lumayan cuma buat pakan progresan doang. Yang lain-lain gue kasih pakan pelet biasa. Buat yang kompleng-kompleng juga begitu, gue cuma kasih pakan pelet biasa. Itu kelihatan ya, si jantan kepalanya kempes begitu, hitam. Itu karena stamina dia juga udah mulai kekuras. Dia sangat jaga banget kawasan dia agar dihindarin dari predator ya. Dia punya insting ngelindungin anakan dia. Nah, itu sesekali jantannya ke anakannya mau itu kali nengokin kali. Itu anaknya udah pada gerak-gerak itu ya, kelihatan kan ya, agak kelihatan tuh. Ini agak gua zoom juga kameranya, itu anaknya udah pada goyang-goyang, gerak-gerak. Betinanya itu keliling-keliling, dia nyariin yang mungkin berserakan jauh-jauh itu dikumpulin lagi. Jadi ini proses secara alami lohan beranak pinak ya, dari mulai dia pairing sampai dia telurnya menetas. Ini gua sengaja gua nggak angkat induknya karena gue juga pengen coba, karena gue selama ini belum pernah ternak lohan dengan cara seperti ini. Budidaya lohan gue belum pernah pakai cara ini, gue biarin induknya. Jadi gue baru tahu juga kalau pas mulai menetas itu, saat dia mau menetas, si induknya ini mindahin yang telur-telur yang kelihatannya udah pasti menetas. Karena insting ikan itu sendiri ya, dia tahu mana yang udah pasti menetas, mana yang enggak. Ya dia dipindahin yang udah jelas menetas itu, dipindahin ke sebelah mana itu sesuka-suka dia. Cuma dikumpulin, yang jelas dia dipisahin, dikumpulin. Nah itu ada yang masih putih-putihnya. Nah yang putih-putihnya itu yang nggak netes itu, setahu gua itu dimakanin sama induknya. Jadi dia makanin telur-telur yang putih yang nggak netas itu. Kalau pas proses induknya diambil kan, pas penetasan itu yang putihnya kan masih stay di situ. Resikonya itu kan kalau yang netesnya itu telat, itu yang putih-putih, telur yang putih yang gak netes itu kan berjamur, dia jadi jamur dan merembet. Itu sangat-sangat bahaya itu untuk burayakan yang udah menetas juga. Karena yang baru menetas pun kan dia belum bisa berenang ke sana sini. Jadi ketempelan yang putih itu kadang pada mati burayak lohan itu yang baru menetas. Ini makanya gue pengen tahu lohan, breeding lohan itu secara alami ya, tanpa diangkat indukannya, biar diurusin anaknya sama indukannya. Gue baru-baru ini gue coba. Sebelumnya gue breeding lohan cuma kayak yang lain-lain. Gue pairing, gue bertelur, habis udah digesek sama jantannya, udah kelar, gue angkat induknya dua-duanya. Kadang kalau udah habis bertelur kelar, betinanya langsung gue angkat, gue pindahin.
Nah jantannya biar gesek dulu, baru jantannya diambil dipindahin juga. Nah ini nih proses tadi kan di belakang ya, ini burayaknya dipindahin ke depan. Jadi kayak anak kucing. Jadi dipindah-pindahin, nggak didiemin di satu tempat. Nggak tahu itu kenapa, cuma yang jelas gue juga belum ada pengalaman, baru kali ini gue breeding lohan dengan cara seperti ini. Nah ini burayaknya di pojokan, cuma kamera gue nggak terlalu fokus ya, susah fokusnya. Ini pakai HP soalnya gue record. Nah itu dia kumpulin di situ di pojokan situ. Nah itu rapi dikumpulin, dan udah nggak ada telur yang putih yang gagal menetas, karena yang putih-putih itu yang dimakanin sama betinanya. Dia sangat itu banget, protektif banget sama anak-anakan dia. Dia bersih-bersihin tempatnya, pokoknya resik lah kalau orang dia. Jadi tempatnya dibersihin, yang membahayakan anaknya itu dibersih-bersihin. Ini dia pindahin ke depan ya. Gue nggak tahu kenapa dipindah-pindahin begitu, cuma prosesnya seperti ini. Secara alami ikan lohan beranak pinak itu pas dikawinin, kalau induknya jaga anak sampai gede itu kayaknya seperti ini. Soalnya gue baru kali ini. Nah ini burayaknya udah mulai pada mencar ya, tuh kelihatan. Ini burayaknya pada mencar. Nih tengok tuh, udah mulai pada berenang, cuma belum pada berenang ke atas ini dia. Cuma dia udah mencar, masih berenang di bawah gitu tuh. Ini induk jantannya protektif banget ya. Tiap kali gua tengok, gua record pakai record video ini, dia langsung protektif, dia jaga wilayah dia. Nah tuh lihat si betinanya itu, dia makanin itunya, anakannya, dia pindahin lagi ke belakang. Karena tadinya sih sebelum gua record ini santai-santai aja, pas gua record pakai HP ke depan akuarium, ke depan tank. Nah tuh lihat, langsung dibersihin, di anak-anaknya dikumpulin lagi di pojokan belakang tuh. Ini proses dia mindahin burayak. Nah kenapa ya seperti ini, karena dia pikir ini keselamatan burayak dia itu terancam. Jadi dia ambilin lagi yang tadinya pada bertebaran kemana-mana itu, burayaknya dia makanin, dia simpen di mulut, terus dia muntahin lagi di tempat yang lebih aman di pojokan tuh. Kelihatan kan dia muntahin lagi di situ. Nah, bersih loh, ini bersih loh, bener loh. Dari yang ini itu kelihatan kan, dari yang bertebaran kemana-mana dari tadi anaknya, sampai dipindahin lagi ya, dikit-dikit dia pindahin, dia makanin, dia simpenin di mulut, terus dimuntahin lagi ke pojokan. Ini karena proses ini ya, proses penjagaan burayak lohan ya oleh induknya. Soalnya pas proses ini gue juga nggak sengaja, pas gue mau kasih makan, gue tengok loh, kok anaknya udah pada mencar kemana-mana, udah pada berenang, udah mulai gede, udah kelihatan lah. Nah, pas gue record, ini betinanya langsung sigap, dia ngumpulin anakannya lagi buat dipindahin ke tempat yang agak aman menurut dia, ditaruh di pojokan lagi. Nah si jantannya tetap nenggengnya aja dia di depan tank itu, dia jaga-jaga. Si jantan ini sangat 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 protektif ya di wilayah dia. Soalnya dia juga tahu ini anak gua nih. Ini anak gua nih, mau ngapain lu sini nengok anak gua, yang macem-macem, mungkin begitu kali. Itu si betina terus piket tuh, betina piket, dia ngambilin anaknya, dia muntahin lagi dimuntahin ke pojokan. Nah segitu banyaknya, nanti
sampai bersih loh. Kalau ini sampai bersih, kurang lebih 10 menit dia ngebersihin ini burayakan yang pada berserakan kemana-mana, dikumpulin ke pojokan sampai bersih loh. Gue juga baru tahu ya, baru lihat yang proses begini, soalnya gue nggak pernah breeding dengan cara kayak gini ya sebelumnya. Ini pengalaman pertama gue breeding dengan cara biarin indukannya tanpa diangkat sampai anaknya pada berenang. Itu jantannya kasihan banget itu. Kepalanya kempes, nggak tahu kenapa itu masih kempes aja, belum pemulihan ya. Kalau dilihat dari awal, video yang awal itu pas pairing dia kepalanya masih kenceng ya, lebih naik. Ini agak kempes kepalanya, stamina dia kuras mungkin. Ini lumayan banyak ya anaknya, dia lumayan proven, lumayan bagus nih jantannya nih. Biarpun jelek begini hasil ternakan sendiri, tapi gue bangga. Lulus gesek pula, proven. Dulunya ini anakan dari SRD Thailand sama SRD Thailand, cuma gue nggak tahu ini jadinya kayak gini, apa gue salah progres apa gimana, cuma jadinya kayak gitu. Gue nggak pernah kasih makan apa-apa, gue nggak kasih perawatan apa-apa, gue biarin. Yang penting gue kasih makan pelet biasa sampai gede begini, sampai 1 tahun lebih umur dia, dan sekarang dia udah jadi bapak. Kalau flashback ke belakang ya, pas dia masih dalam butiran telur itu, induknya pun dia gue breeding di tank ini dengan media yang tadi itu, dengan media genteng yang tadi. Gue breeding induknya si jantan ini di sini sampai dia menetas. Sampai sekarang dia pas awal breeding, coba-coba buat breeding. Nah dia breeding di tempat ini juga, di rumah menetas dia. Cuma sayanya itu betina yang ini nggak mau ke itu ya, ke media genteng gua yang gua kasih itu nelornya. Jadi yang penting lah dia balik ke rumah dia kawin di rumah dia, dan dia menghasilkan anak di rumah dia, di tempat dia awal menetas. Nah itu udah kelihatan ya, mulai bersih ya, itu mulai bersih. Dari yang tadi berserakan banyak kemana-mana, dikumpulin itu sekarang udah mulai bersih. Nah itu rajin banget itu, lihat betinanya piket itu rajin banget. Nah ini bakalan sampai bersih nih, dia piket muter tuh. Burayak dia, anakan dia itu dimakan-makanin itu. Nah dimakanin, dipindahin lagi, dimuntahin lagi ke belakang tuh, semburin ke belakang. Dia balik lagi keliling nyari anaknya lagi, dikumpulin, dimakanin begitu. Nah tuh nah, tadi muntahin lagi. Ini proses seperti ini mungkin karena emang dia itu jaga wilayah, jaga keselamatan anaknya ya, biar kalau mencar begitu mungkin insting dia takut dimakanin sama itu ya, terancam, dia merasa terancam, takut dimakan sama hewan lain. Karena di sini gua kan proses record nih, pas sebelum gua record sih masih aman-aman aja, gua pantau agak jauhan. Nah pas gua proses record ini kan gua otomatis di depan tank, jadi mungkin dia merasa terancam, jadi burayaknya itu dipindah-pindahin lagi. Yang tadinya udah berserakan kemana-mana, belajar renang, pindahin. Nah, ini pompanya juga gua ganti agak kecil juga, gua tutup juga itu corong masuk ke airnya pakai busa filter biar burayaknya nggak pada kesedot. Gue ngeri juga kalau burayaknya pada kesedot. Cuma setahu gue itu gue perhatiin dari pas burayak dia udah mulai menetas sampai yang tadi ini mencar-mencar, nggak ada burayak yang deket-deket sama pompa. Nggak ada sama sekali. Kayaknya ini sih perkiraan gue doang ya, kayaknya pas dia burayak dia itu pada deketin ke pompa emang udah
dipindah-pindahin sama si betinanya. Soalnya ngelihat proses begini juga pas gua record ini, anaknya itu kan dipindah-pindahin sama betinanya. Nah, sambil kita lihat videonya, dia si betina mindah-mindahin burayak, gue mau bagi pengalaman ya, gue mau bagi tips and trick ya buat breeding lohan. Sebenarnya nggak terlalu susah, juga nggak terlalu gampang buat breeding lohan. Di sini untuk tips and triknya itu sebenarnya, yang pertama kita punya indukan ya. Yang kedua itu kita harus sabar. Jangan menyerah, jangan putus asa, terus coba. Ketika si jantan ini belum luges ya, belum lulus gesek bahasanya. Persiapannya itu kita siapin satu pasang indukan yang usianya emang udah mateng ya, di kisaran 7 bulan ke atas loh untuk indukan. 1 tahun lebih bagus. Kayak punya gue ini 1 tahun usianya untuk pejantan, baru sekali gesek ini udah lumayan hasilnya, dia udah langsung luges. Jadi yang kedua itu yang diperhatikan itu betinanya. Kita bisa cari betina yang sudah bertelur ataupun yang mau bertelur. Untuk ciri-cirinya betina yang mau bertelur itu udah pada tahu ya, pennya itu bakalan turun dia di bawah perutnya, itu pennya itu bakal turun, dia itu mau bertelur tandanya. Untuk betina ini yang perlu diperhatiin adalah size-nya itu jangan nyamain sama size si jantan, soalnya bahaya ketika size betina sama gedenya sama size si jantan sama male-nya. Ini betina bakal lebih agresif. Saat dia mau nelor itu betina akan lebih agresif. Itu kayak di video bisa dilihat ikan jantan sama betina size-nya jauh banget kan. Nah, itu kenapa? Karena ada alasannya. Soalnya ketika gue pernah coba waktu baru belajar banget pertama, si betina ini size-nya sama gedenya sama si jantan. Ternyata pas proses pairing, pas gue satuin itu, si jantannya malah hampir tewas karena gue tinggal nggak gue pantau 15 menit, nggak terlalu ribut, nggak terlalu berantem. Totonya gue tinggal hampir sejam, gue balik lagi, si jantan ini udah ngap di atas, dia dihajar sama betinanya yang ukurannya sama kayak jantannya ukuran size-nya. Logikanya itu si betina ketika dia mau nelor itu temperamental ya bahasanya, jadi dia itu lebih agresif, dia lebih galak. Dideketin jantan dia bakalan ngelawan, dia bakal tarung maksudnya. Jadi yang itu yang diperhatiin si betina ini, female-nya ini harus lebih kecil ya size-nya ya, jangan disamain kayak jantannya ya. Kecuali memang udah tahu karakter betinanya, dia nggak bakal ngelawan sama ikan jantan, it's okay, itu nggak masalah. Nah di sini satu tadi itu dua poin betina. Yang kelanjutannya kita tinggal siapin media tank, terus media telur kayak cobek ataupun keramik dibalik itu bisa, ataupun genteng kayak gua tadi itu bisa. Terus juga semua ya tank, kalau untuk media full set ya sama filternya juga. Terus kita coba dulu pairing dulu. Kita pairing. Cara pairingnya bisa pakai sekat ataupun bisa kita pakai keranjang. Ya teman-teman mungkin udah sedikitnya ada pengalaman lah, atau bisa udah lihat-lihat. Kita pairing, kita pantau. Nah saat proses pairing ini kita biarin dulu. Kalau emang belum akur, masih berantem nabrakin kaca atau nabrakin keranjang,
itu jangan coba kita lepas dulu ya, nanti dia pasti berantem. Pas 3 hari biasanya kita coba lepas, kita lepas keranjangnya atau sekatan kacanya, kita pantau sampai ya kurang lebih setengah jam lah, bahkan sampai sejam sambil ngopi-ngopi aja gitu. Kita pantau, kalau emang akur dia nggak berantem, udah biarin aja lepas, biarpun dia masih lama nelornya, lepasin aja. Lebih worth it dia udah akur sebelum dia nelor. Kalau emang udah akur, udah aman lah, biarin sampai nelor sampai menetas. Kalau memang belum akur, kalau sekiranya berantem parah, kita sekat lagi, kita masukin keranjang lagi betinanya, kita pairing lagi. Proses pairing ini nggak bisa ditentuin ya, soalnya bisa sampai lama ataupun bisa sebentar, tergantung ikannya cepet akur apa enggak. Ada juga caranya itu, kadang ketika betina nelor di dalam keranjang atau di sekatan, biarin sampai telurnya habis, nanti diganti, keranjangnya dibuka atau sekatannya diputer biar si jantan ke telur. Tapi kalau ya model begitu biasanya riskan, kalau jantannya belum pernah gesek, belum luges, itu riskan, malah telurnya dimakanin sama si ini ya, si jantan. Tapi kalau emang udah proven, udah luges jantannya, itu pasti digesek. Saat proses bertelur itu biasanya pompa udah kita matiin, kita kasih aerator aja, jadi cuma buat asupan oksigen aja. Soalnya kalau pompanya nyala terus, kalau logika gua itu sperma yang yang dikeluarin jantan pas gesek itu bakalan buyar, dia nggak bakalan ngumpul ke telur. Kayaknya seperti itu udah pada ngerti lah untuk cara-caranya pas breeding. Nah, gue bagi tipsnya ini ya buat jantan yang belum proven, yang belum luges. Itu mungkin satu karena usia, kalau enggak karena kebanyakan mitosnya itu kebanyakan pakan warna. Nah, untuk si jantan ini yang gue pakai buat materi edukasi, buat sharing, memang dia dari kecil nggak pernah gue kasih pakan warna, karena gue cuma buat gedein dia, nggak ada prospek apa-apa, cuma buat hiasan. Gue cuma kasih dia pakan pelet yang coklat aja, pelet biasa itu. Jadi untuk jantan yang belum lulus gesek, kita bisa treatment dengan cara stop pakan warna yang mengandung klorofil berlebih. Kita bisa kasih dia pakan alami kayak cabai, kayak udang, kayak jangkrik, bisa cacing tanah dan lain-lain lah. Intinya kita stop pakan warna, kita kasih pakan alami. Kalau memang keterbatasan pakan alami, kita bisa coba pakai pelet biasa lah, pelet coklat yang nggak ngandung apa-apa itu, yang nggak ngandung pewarna dan lain-lain yang membahayakan ikan. Jadi kita cukup kasih pelet biasa, murah kok per kilonya pelet coklat itu, kalau nggak salah sekarang 13.500 kalau nggak salah. Ini gue sebut harga aja ya. Jadi banyak ya iya, murah ya iya, awet ya iya, seperti itu. Jadi kalau emang belum lulus gesek juga ya, terus coba sambil treatment, sambil kalau memang betina mau nelor, coba lagi terus. Gue dulu belajar itu 5 kali ya, jantan itu satu jantan. Emang dari remaja belum prospek, belum luges, gue coba treatment begitu, alhasil 5 kali dia bisa luges, dan anaknya belum banyak kayak gini. Luges pun dia masih baru menetas berapa lah, masih bisa dihitung sama jari lah, dan anaknya yang gede cuma 3. Karena itu awal banget gue belajar breeding lohan, ternak lohan. Jadi nggak ada yang susah sebenarnya sih, kalau kita mau sabar, kita mau berusaha. Untuk treatmentnya seperti itu, banyak treatment lainnya, cuma yang gue pakai sepengalaman gue seperti itu treatmentnya.
gue stop pakan pelet pewarna dan gue kasih pakan alami yang banyak. Kalaupun ada asupan pelet, kita cuma kasih pelet coklat biasa. Alhasil luges. Dan untuk luges pertama ada yang udah langsung banyak, ada yang sedikit. Nah dulu itu gue baru sedikit, gue coba gesekin lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya makin kesini makin banyak anakannya. Nah mungkin itu ya tips and triknya untuk untuk ternak lohan. Yang penting sabar lah, kita sabar dan terus usaha. Jangan putus semangat, jangan patah semangat ya. Bukan patah hati ya, patah semangat, jangan patah semangat. Ini burayak lohan ini ya, lanjut ya, kita bahas burayak lohan ini. Nah dia udah mulai berserakan nih, bertebaran, dia udah mulai berenang-berenang, tapi si betinanya induknya masih jaga-jagain dia, masih pindah-pindahin dia. Nah ini juga udah mulai makanan pertama dia ya. Ini yang kayak kabut-kabut ini gue kasih makan kutu air, kutir ya. Gue udah langsung gue kasih makan kutir, emang langsung makan. Ini udah umur 4 hari ya, 4 hari 5 hari mulai ikan berenang itu gue kasih makan kutu air. Enaknya di sini kita breeding lohan, dia itu langsung mau makan kutu air, nggak ribet, nggak susah, nggak kayak dulu gue breeding ternak cupang itu burayak cupang, ampun kecilnya, lebih kecil burayak cupang daripada kutu air. Kita harus cari kutu air yang lebih kecil, yang kutu air yang halus. Kalau untuk lohan enggak. Dan untuk lohan pertumbuhannya lumayan cepat ya. Kita kasih makan kutu air umur 4-5 hari. Nah nggak nyampe seminggu itu udah bisa gua kasih makan cacing sutra. Gua kalau nggak salah seringnya itu ngasih makan kutu air cuma maksimal 5 kali gue kasih makan kutu air, terus langsung gue kasih makan cacing sutra. Soalnya burayak lohan ini udah lumayan gede ya dari dia menetas, beda sama burayak ikan yang kecil itu. Jadi buat breedingnya lumayan gampang. Yang hidup pasti yang menetas itu pasti kurang lebih lah 90% kalau nggak ada faktor X itu, kayak mati lampu kayak apalah, nggak ngerti apalah, itu 90% pasti hidup. Soalnya pakan dia gampang. Kuncinya breeding itu sebenarnya di pakan. Apapun breeding kita, breeding ikan apapun itu, kalau persediaan pakan kita siap ready, ya kita bisa panen banyak. Tapi kalau kita pakannya belum ready, belum siap, ya jangan tanya hasil. Kalaupun ada hasil minim, ya itu harus disyukurin. Itu dilihat ya, masih sangat sensitif ya induknya. Kalau gua record video ini, dia masih kadang makanin anaknya, dia pindahin muntah-muntahin lagi ke pojokan. Udah mulai pada berenang nih, udah mulai pada berenang ke atas ke bawah. Dia udah pada mulai makan kutu air. Gua udah kasih kutu air nih. Sorry ya, ini sengaja gue videonya gue panjangin durasinya biar tahu lah. Ini loh proses ternak lohan, proses breeding lohan, budidaya lohan. Jadi secara alami ya, tanpa kita angkat indukannya, sampai anaknya udah berenang begini, sampai sekarang pun masih ada indukannya, belum gua ambil, belum gua angkat. Gue mau tahu sampai seberapa sih prosesnya ini, cara dia beranak pinak, cara dia kawin sampai menghasilkan anak. Sampai sekarang ini gue belum tahu, gue baru coba pertama kali. Nah ini kelihatan kan dia anaknya tuh udah mulai udah mulai berenang ya. Beranak lagi, dia udah mulai berenang jauh, dan induknya udah nggak terlalu sensi buat pindah-pindahin dia lagi. Udah mulai pada berenang ke atas ini, tapi induknya masih ngelilingin aja. Ini gue kasih makan kutu air, dan untuk indukannya gue kasih makan pelet ya, pelet apung. Soalnya kalau gue kasih makan itu, gue kasih makan kayak pakan alami yang tenggelam gitu, ngeri-ngeri anaknya ini.
Makanya gue kasih pelet doang, pelet biasa, pelet coklat. Inilah prosesnya sampai sekarang gue record nih video, masih belum gue angkat. Sampai detik ini masih belum gue angkat. Indukannya masih stay sama anaknya di kolam ya, di kolam, di media akuarium. Nggak tahu gue juga sampai kapan. Mungkin buat next project kita lihat-lihat lagi apa masih aman sampai umur berapa, apakah emang dimakan apa enggak, apakah sampai emang bisa sampai gede-gede ini burayak di sini hidupnya, sampai induknya bertelur lagi kah kayak ikan cupang. Dulu gue ikan cupang pernah gue satuin tanpa gue angkat sama sekali sampai burayak dia menetas. Tapi nggak lama, 2 minggu itu udah nelor lagi, ada burayaknya, tapi dia malah nelor lagi. Nah kalau untuk lohan ini gue belum tahu ya, karena ini kan bukan ikan alam ya. Untuk lohan ini ikan hybrid ya. Gue baru tahu juga secara alamiah lohan beranak pinak tanpa dipisahin dari induknya, dari mulai nelor sampai anaknya menetas, ini gue baru. Cuma sekira-kira gue itu, karena memang ini lohan kan dari keluarga cichlid ya, American cichlid. Kalau cichlid itu kan biasanya emang begitu, dia jaga anak. Kalau telur netas tanpa diangkat indukannya pun dia jaga anak. Sejenisnya kayak pibas begitu, dia juga kan American cichlid itu masuknya. Peacock bass itu kan American cichlid. Dia pas proses breeding itu bisa disatuin kayak gini tanpa diangkat indukannya, dan dia jaga anaknya sampai gede-gede pun bisa, asal pakannya ya stay, pakan untuk anaknya, pakan untuk induknya. Udah lama ya, lama banget ya durasinya, sampai 50 menit nih. Aduh, kalau yang bosan, yang jenuh, nggak apa-apa lah, skip. Gua di sini cuma sharing pengalaman gua tentang pertama kali breeding lohan secara alami begini ya. Sampai beranak, sampai anaknya makan, nggak gua angkat indukannya, biarin indukannya jaga anaknya. Ikannya nggak bagus, cuma ikan hiasan juga nggak kurang ya. Warnanya nggak merah banget, cuma memang kebetulan gue punya dapat konten project ya buat berbagi sharing. Dia langsung gesek pertama, dia langsung luges, itu kasihan loh. Kepalanya sampai kayak gitu, sampai kempes begitu. Teman-teman bisa lihat kan dari awal video itu, kepalanya tadinya gede, naik ke atas, lebih naik, samping kanan kirinya juga agak kenceng. Sekarang begitu tuh, anaknya udah mulai berenang-renang tuh ya. Videonya mungkin durasinya panjang, cuma di sini gue puas buat sharing, gue puas buat berbagi informasi tentang ternak lohan. Dan ini pengalaman pertama gue, yang jelas pengalaman pertama breeding lohan dengan cara seperti ini. Dan karena sebelum-sebelumnya gue nggak pernah dengan cara gue biarin induknya seperti ini. Ini tetap gue kasih makan kutu air ya anaknya ya. Tuh anaknya udah mulai berenang ya. Mungkin kalau yang pengen coba hasilnya banyak, tapi ya repotnya begitu. Kita breeding lohan itu repotnya, kita harus jaga dari mulai telur ya. Induknya diangkat, kita kasih aerator telurnya. Kalau menetas kita repot lah pokoknya. Nggak repot, tapi ya nggak repot-repot banget, tapi ya lumayan.
untuk sekedar informasi ya, nanti kita bakal adain giveaway. Nanti kalau ikan-ikan ini udah mulai gede nih, udah mulai berayak 3-5 cm ya, kita kasih giveaway lah. Itu ada kalau ada yang mau. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin next kita coba lihat lagi perkembangannya. Dan semoga ini video bermanfaat untuk edukasi, untuk menambah wawasan. Jika berkenan, silahkan buat like ya, like share-nya. Jangan lupa juga support channel Ian Jaya Aquatic dengan cara subscribe. Karena kalau nggak disupport kalian, gue nggak bisa support diri gue sendiri ya. Biar makin berkembang channelnya, biar kita saling berbagi informasi tentang dunia ikan hias. Mungkin segitu dulu, semoga bermanfaat. Salam dari gua, Ian Jaya Aquatic. Thank you.